Saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang deepening dan broadening daripada poster IG ini itu poster tentang membangun sumber daya manusia melalui pendekatan preventif dan promotif ya. Kesehatan ini ya, membangun kesehatan preventif dan promotif ya. Dalam majalah manajer Scope Yusuf Sutanto ya. Nah, ceritanya begini, hidup ini memang dikembangkan oleh satu prinsip. Kalau di Barat itu berpendapat bahwa terang dan gelap itu bertentangan habis-habisan dan menghasilkan satu kepercayaan bahwa kemenangan, kebaikan akan menang. Ya. Maka menurut pendapat Chinese medical system tidak begitu. Dia seperti lingkaran ini. Kebaikan dan keburukan itu berkembang terus mengalir. Ya, seperti siang berganti malam. Ini titik putih, titik siang. Setelah mencapai puncaknya, muncullah maghrib, titik hitam. Lalu maghrib berkembang menjadi hitam, dan setelah gelap gulita di tengah malam munculnya subuh. Terus berputar ini. Dan perputaran ini nggak habis-habisnya. Dan prinsip ini bisa juga berkembang menjadi prinsip saling menghidupi dan membatasi antara 5 unsur. Kayu dikalahkan oleh logam, logam dikalahkan oleh api, api dikalahkan oleh air, air dikalahkan oleh tanah. Itu juga yin yang kan. Tapi tanah menghidupi, dikasih api, menghasilkan abu-abu menjadi tanah. Tanah di dalamnya ada logam. Logam mengandung air, seperti bisa karatan itu. Lalu air itu kembali menumbuhkan kayu. Ya, jadi ini meski ini 2 unsur, tapi ini meskipun 5 unsur, prinsipnya sama. Nah, organ-organ tubuh manusia itu terdiri dari 5 organ yang penting. Organ yang bersifat kayu, organ bersifat api, seperti apa? Jantung, ya, api menghasilkan organ tanah, ya kan? Organ eh, logam, organ air, ya, terus menghidup. Karena itu di dalam Chinese medicine tidak ada obat untuk spesialis jantung, paru-paru ini segala macam. Ya, logam, perlu dianggap logam kan? Jantung, api, ginjal, tanah, gitu. Kayu itu liver, limpa, lambung itu sebagai kayu, ya kan? Ya, bisa kebalikan, ya. Kayu sama itu. Jadi ini Anda bisa lihat di sini lah.
wood, liver, metal, paru-paru, api itu udah, jantung, air itu ginjal, tanah itu limpa lambung ini ya. Nah, ini saling menghidupi dan ini membatas ini dipakai untuk mengadakan diagnos. Jadi diagnos dari Chinese medicine itu adalah kalau yin, kalau yang benar adalah yin sama yang begini, ya, seimbang. Tapi kalau terjadi diskrepansi yang terlalu tinggi atau yin terlalu tinggi, pengobatannya ada bila yang kelebihan itu diturunkan atau yang kekurangan itu dinaikkan supaya mencapai keseimbangan. Atau dikadakan sesuatu gerakan simultan yang membuat itu mereka menemukan kembali yang kurang yang akan naik, yang kelebihan akan turun. Dan karena itu dalam Chinese medical system pengobatan gerak menjadi penting. Ya. Karena gerak itulah yang menyebabkan organ ini saling menemukan keseimbangan. Bukan karena obat, jantungnya lemah ini, paru-parunya lemah, ginjalnya lemah. Ya. Karena tes laboratorium klinis apa sendiri itu tidak dipakai di dalam medical Chinese medical system. Karena kalau Anda ke lab kan itu Anda bisa lihat ginjal Anda rusak nggak, ada masalah nggak, jantung Anda bisa nggak, masalah otak Anda bermasalah nggak, apa liver Anda bermasalah nggak, paru-paru Anda bermasalah. Jadi pendekatan Chinese medical system ya itu. Tapi Anda dipegang nadinya di sini, dilihat matanya, hidungnya, lidahnya, mukanya, apa segala macam. Lalu sang Shinsei itu mengatakan, oh orang ini kelebihan yin atau kelebihan yang, ya. Dan lalu melalui pendekatan itu diadakan perbaikan, ya. Nah, di sini juga lalu bukan hanya terdapat 5 unsur, tapi dengan 8 penjuru angin ini, ya. Apa dinamika itu perubahan itu terjadi. Jadi nggak sesimpel seperti apa Charles Darwin dengan teori survival of the fittest, ya, yang paling kuat, yang menang, yang mimpin, tapi keseimbangan. Semacam konsep gotong royong lah. Misalnya di sini nih, ya, ini dianggap angin, langit, ya. Bapak angkasa, Ibu Pertiwi. Seperti di Nusantara ini ada pandangan gitu. Dia bergerak melalui konsep ini. Tak, ya. Langit menuju ke bumi. Nah, bumi ini menuju lalu bergerak ke sini, menuju ke gunung, ya. Dan gunung lalu ke air, air ke angin. Nah, angin lalu ke badai, badai ke api, api ke danau, danau ke langit, ya. Terus langit ke bumi lagi, terus begitu, ya. Sehingga menjadi angka 8. Sesuatu gerakan yang tidak pernah putus, ya, terus berputar. Nah, inilah yang disebut dengan terapi gerak itu. Sedangkan terapi obat adalah Anda dikasih obat khusus untuk organ yang disinyalir lemah itu, ya. Tapi kalau orang-orang organnya medis kuat, kalau yang lainnya lemah, ya jadi masalah itu.
Jadi karena itu menghadapi penyakit kronis, maka orang memerlukan terapi gerak. Nggak bisa di apa di- jangan nggak usah banyak tidur apa bukan. Jadi Anda harus terus bergerak. Masalahnya gerakan yang macam apa yang terjadi itu. Nah itulah pentingnya Tai Chi. Karena itu buku saya disebut Tai Chi 88 jurus, 8 aja nggak cukup. Tapi 88 jurus menaklukkan naga. Naga itu ya ego kita kan, terus sang penyakit itu. Ya. Nah, namanya asalnya di sini. Tapi digambarkan dengan ini sesuatu yang baik, besar. Ini sesuatu yang tumbuh terus. Ini terjadi karena yang langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Mereka melalui gerakan yin yang ini, tai chi ini. Sehingga chi-nya berkumpul di dalam Tangen ini ya. Itu namanya disebut Tai Chi. Sebenarnya yang benarnya bukan CHI tapi CI. Ya, CI Tai Chi. Tapi karena ini sudah terlanjur dipakai semenjak dulu di mana-mana. Ketika Tai Chi harus ditulis dengan bahasa Latin, ya udahlah take it for granted diterima begitu saja ditulis dengan Tai Chi. Seharusnya Tai Chi, J, Jakarta, tapi ini menjadi Tai Chi ya. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadilah Chi di dalam alam semesta yang menyatu itu yaitu digambarkan dengan ini. Langit, manusia, bumi menjadi satu. Dan satu itu berarti apa? Kita menyatukan diri dengan Chi di 8 penjuru angin. Ya. Nah, inilah uniknya dari Tai Chi. Dan seharusnya barat dan timur itu tidak boleh terjadi yang timur itu masing-masing dan barat itu masing-masing mau menang sendiri. Seperti hitam putih ini ya, dengan semboyan kebenaran akan menang dengan kejahatan. Itu kan realistis. Kenapa? Karena kebenaran dan kejahatan itu akan terus berputar menyebabkan hidup ini terus mengalir. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya supaya jangan kita dipimpin oleh yang jelek, tapi yang memimpin itu yang ada di tengah, di center itu adalah yang baik. Sehingga yang kurang baik itu adanya di luar. Ya. Jangan sampai yang hitam di dalam dia ngatur yang kurang baik. Ya, kita akhiri ini dulu, nanti kita bahas yang lebih kompleks di ini nih. Bagaimana itu kalau 8 arah ini bisa dibuat sumbu horizontal sama sumbu vertikal. Ini nanti kita akan menemui kaitannya dengan seni memimpin dan sebagainya. Ya, kita akhirin di sini dulu dan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.